Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Genbi, kembali lagi bersama saya Oktavia Danayanti Hutasud dalam program podcast Genbi Ngopi, Genbi Ngobrol Pagi. Nah, kali ini kita udah sampai di podcast episode ke-6 dan tentunya kita akan membahas topik yang sangat menarik sekali untuk kita bahas dan kita ulas, yakni mengenai beauty privilege, hak istimewa untuk good looking. Nah, pastinya teman-teman juga udah nggak asing lagi kan dengan beauty privilege ini. Secara beauty privilege sangat dekat sekali dengan kehidupan kita dan sangat kita temui sehari-hari gitu, Bu. Kita bisa temuin di lingkungan kuliah, lingkungan pekerjaan, atau di lingkungan masyarakat. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan kali ini, kita kenalan dulu nih sama narasumber kita yang sangat luar biasa, Ibu Walidah Asitasari, MC Psikolog. Halo, Assalamualaikum Ibu, bagaimana kabarnya nih Bu? Alhamdulillah, baik Mbak Okta. Alhamdulillah. Oh ya teman-teman, jadi Ibu Walidah Asitasari ini adalah seorang dosen di jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam IAIN Ponorogo. Tapi sebelum itu, saya juga pengen kenal lebih jauh nih sama Ibu Walidah. Kira-kira Ibu juga beraktivitas di mana gitu, Bu? Baik, jadi Mbak Okta, bolehkan saya untuk perkenalan terlebih dahulu ya. Jadi selain saya mengajar di jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam IAIN Ponorogo, saya juga aktif sebagai pelatih pendidikan keluarga di Yayasan Rangkul Keluarga Kita Berdaya. Nah, sebenarnya saya di Ponorogo ini baru kembali pulang kampung gitu sekitar tahun 2016. Seperti itu, dan sebelum-sebelumnya saya lebih banyak aktifnya itu di Yogyakarta. Jadi saya berpraktik di Yogyakarta sebagai psikolog di beberapa tempat, di SD Muhammadiyah Sapen Yogyakarta, kemudian di Pusat Layanan Autis Yogyakarta, di unit konsultasi psikologinya UGM, dan di beberapa tempat yang lain. Seperti itu. Jadi sangat luar biasa sekali Bu Walidah ini, dan tentunya kita juga nggak salah pilih narasumber podcast di episode kali ini teman-teman. Tapi sebelum itu kita jargon dulu yuk Bu. Boleh, jadi boleh. Di Gimana Genbi nih? itu ada jargon. Kalau nanti saya bilang Genbi, itu kita jargonnya energi untuk negeri. Oke, Gitu, siap, Bu. siap. Oke, 1, 2, 3. Genbi, Energi untuk negeri. Jadi gini nih Bu, beberapa waktu yang lalu itu kita sering banget dengar bahwasanya enak dia jadi orang yang cantik, enak dia jadi orang yang ganteng, atau enak dia jadi orang yang good looking. Bahkan beberapa waktu yang lalu juga di media sosial itu banyak sekali yang mengatakan bahwasanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat good looking, seperti itu. Oh gitu ya, yang lagi happening di sampai anak-anak seperti sekarang. Itu kan berarti membuktikan bahwasanya beauty privilege itu ada di sekitar kita gitu Bu. Tapi saya juga pengen tahu, menurut Ibu beauty privilege itu apa sih Bu? Oke, jadi kalau kita melihat ya, tadi disampaikan oleh Mbak Okta tentang beauty privilege gitu, kita pahami dari bahasanya dulu ya. Beauty privilege ini kan kalau kita bicarakan dalam bahasa Indonesia kan berarti istilahnya hak istimewa bagi yang memiliki kecantikan dan kegantengan gitu ya. Artinya seseorang yang kemudian diistimewakan. Seringkali kan kemudian akhirnya seperti itu, diistimewakan terkait dengan bagaimana dia berpenampilan ataupun kemudian aspek fisik dari orang ini itu kan. Jadi memang benar banget gitu kalau kemudian ini tuh sebuah fenomena yang ada di masyarakat kita dan itu terjadi gitu. Nah jadi diistimewakan karena penampilan ini kan bisa terjadi dimanapun seperti tadi yang disampaikan Mbak Okta. Saya malah baru dengar nih kalau ada kayak semacam hashtag Republik bagi keistimewaan bagi Republik bagi apa tadi? Republik bagi yang kemudian ini ya hanya untuk, jadi Republik ini tuh hanya untuk yang cantik sama yang ganteng gitu kan ya. Ini lucu banget tuh, artinya ya memang kita tidak bisa memungkiri ada sebuah fenomena sosial yang seperti ini, seperti itu. Jadi sebenarnya
ini tuh bukan hanya bukan hanya kemudian sebuah fenomena yang terjadi serta-merta. Semakin ke sini pada akhirnya generasi-generasi Z saat ini itu kan kemudian banyak sekali menggunakan media sosialnya kan di dalam kesehariannya. Artinya media sosial ini sudah menjadi bagian dari diri para pemuda ini, angkatan kita, angkatannya Mbak Okta dan kawan-kawan ini, itu sudah menjadi bagian keseharian. Dan coba diperhatikan deh, sekarang teman-teman bukan lagi kemudian yang mengedepankan yang namanya kreativitas dalam memilih filter atau membuat filternya, tapi justru itu menjadi sebuah jualannya media sosial kan, untuk biar bisa media sosialnya digunakan karena menawarkan berbagai macam filter-filter yang menarik, yang kemudian sekarang smartphone itu semuanya pasti sudah ada artificial intelligence beauty-nya gitu kan, ada mode beauty-nya kan. Nah ini tuh kayak semakin pada akhirnya semakin memang kemudian dibiasakan. Nah ini yang kemudian sebenarnya nantinya berbahaya sih, yang akhirnya kita juga nggak inginkan masyarakat sosial kita itu ketika berinteraksi sosial itu ya hanya berdasarkan kita melihat good looking-nya seseorang saja. Ini yang menjadi berbahaya kan. Iya benar sekali. Jadi kan kita juga ketahui sendiri juga bahwasanya di lingkungan kita itu banyak sekali yang beranggapan bahwasanya cantik atau ganteng itu poin plus dari segala urusan kita gitu, Bu. Atau bahkan diutamakan ya, seperti itu. Nah sebenarnya ini tuh kalau di dalam ilmu psikologi kita perlu mencermati bahwasanya ada sebuah fenomena yang namanya halo effect. Jadi halo effect ini tuh adalah sebuah kesan atau impresi yang diterima oleh seseorang ketika pertama kali melihat orang lain atau kemudian melihat suatu objek atau subjek yang dia lihat. Nah itu namanya halo effect. Dan halo effect ini memang sangat berpotensi untuk terjadi bias gitu atau bias gitu. Jadi ya sebenarnya yang membedakan antara kita dan makhluk lain ciptaan Tuhan itu kan sebenarnya nantinya di kira-kira di akal dan hatinya kan. Benar. Akal budinya kan. Tapi yang sama-sama dimiliki oleh makhluk Tuhan itu adalah otaknya. Jadi sebenarnya ini sebuah fenomena otak yang sangat wajar terjadi gitu. Jadi otak kita itu nantinya sangat mudah untuk memproses segala sesuatu yang bersifat menarik, atraktif seperti itu. Itu nanti aku jelasin pada saat kenapa sih kok ini fenomena menjadi menjadi sangat wajar atau kemudian memang terjadi di masyarakat kita, karena salah satunya secara alamiah atau secara instinktif memang itu sudah built in, sudah ada di otaknya manusia untuk bisa memproses itu dengan mudah seperti itu. Gitu. Jadi kalau kita bicara tentang keistimewaan nih Bu, kan seseorang juga pasti memiliki perspektif yang berbeda-beda juga gitu. Tapi apakah ada faktor yang menjurus di situ yang lebih real gitu, sehingga jadi dikatakan bahwasanya beauty privilege itu benar-benar ada gitu. Iya, jadi sebenarnya studi-studi atau kemudian fenomena ini tuh nggak muncul saat ini. Ini tuh hanya kemudian menjadi semakin menyata. Buktinya tadi itu, smartphone kita atau media sosial kita sekarang berlomba-lomba menawarkan yang namanya filter beauty gitu ya, dengan berbagai macam, mulai dari sekarang pun bukan hanya beauty tapi kemudian sampai ekspresi menangis dan lain-lain itu juga sudah difilterkan kan. Ini sebenarnya nanti pro dan kontra ya, yang kemudian memang pada akhirnya banyak sekali sebuah ilusi yang terjadi di otak kita dimanfaatkan secara bisnis gitu ya, yang akhirnya kemudian ya tujuannya adalah untuk meraih keuntungan. Misalkan media sosial, kenapa kemudian ya semakin gencar untuk menggunakan atau memproduksi beauty atau filter beauty-nya, otomatis pasti ujung-ujungnya adalah terkait dengan marketing kan, seperti itu. Nah ini memang tidak bisa dihindarkan, artinya dari segi bisnis atau ekonomi, si pelaku bisnis ini kemudian memanfaatkan sebuah fenomena yang memang itu terjadi secara alamiah dan dimanfaatkan untuk meraih keuntungan. Nah, di sisi lain penelitian yang sebelumnya itu disampaikan tentang beauty privilege. Jadi sebenarnya fenomena tentang beauty privilege ini sudah ada sejak abad 18 gitu. Jadi sudah diteliti sejak lama seperti itu, karena memang orang pada umumnya memang ingin berpenampilan baik agar kemudian bisa diterima oleh lingkungan sosialnya. Memang demikian gitu apa yang terjadi di sosial kita. Nah, yang berikutnya dari halo effect tadi yang aku jelasin Mbak Okta,
ketika kita kemudian berpenampilan menarik atau ingin kemudian memberikan impresi menarik kepada orang lain, sebenarnya lebih lanjut itu tujuannya secara instingtif manusia tuh ingin diatribusi. Ingin diatribusi itu artinya ingin kemudian dinilai sebagai seseorang yang baik. Sebenarnya kan itu, agar kemudian nanti dia bisa di dalam sebuah lingkungan sosial tertentu atau diterima secara sosial. Jadi dari kemudian dia mencoba berpenampilan baik, sebenarnya tujuannya itu adalah ingin kemudian dia diatribusi atau kemudian dinilai sebagai seorang yang baik. Nah ini kenapa kemudian beauty privilege ini menjadi memang ada dan nyata di lingkungan kita, dan bisa dibilang ini bagian dari sebuah fenomena masyarakat yang tentunya dalam tanda kutip tidak bisa dihilangkan. Yang bisa dilakukan nanti ya kita sebagai manusia harus cermat gitu dalam kemudian tidak terkecoh dengan sebuah ilusi yang terjadi di otak kita. Karena kan awalnya adalah kita itu kan melihat itu kan berarti ada sebuah informasi yang masuk ke otak. Seperti itu. Dan informasi yang masuk ke otak tadi itu kan akan dinamai gitu sebagai sebuah, oh ini tuh baik, oh ini tuh atraktif, oh ini menarik, dan seterusnya. Nah memang secara neuroscience ini tuh sebuah fenomena yang sangat mudah diterima oleh otak kita. Jadi segala sesuatu yang terlihat menarik, atraktif, baik itu otak itu bisa langsung memproses daripada sesuatu yang memang tidak terlihat menarik. Itu tuh kayak semacam ya sudah proses kerja otak kita seperti itu. Nah ini kalau dari sudut pandang neuroscience kayak gitu. Oke, tapi kan tadi juga sudah disinggung bahwasanya seseorang yang berpenampilan menarik itu biar dinilai baik oleh orang lain. Tapi dalam kehidupan nyata nih Bu, apakah berpenampilan menarik itu bisa mempengaruhi seseorang itu juga berlaku baik dengan kita gitu. Oh oke. Aku nangkep. Jadi harapannya kan ya gitu ya, harapannya tuh kan sebenarnya ketika orang ini sudah menarik, terlihat baik, terlihat cantik, ganteng di awal secara penampilan, harusnya berbanding lurus dong dengan perilakunya kan gitu ya harapannya. Tapi tidak jarang ternyata berkebalikannya, ya hanya mengandalkan si yang namanya penampilannya saja gitu kan. Nah tentu ini menjadi sebuah catatan tersendiri gitu, bagaimana kemudian ketika kita orang-orang yang kemudian akhirnya mengatribusi dirinya memang dianugerahi sebuah penampilan fisik yang baik, yang tentunya nanti ya harus bertanggung jawab kan atas kemudian anugerah yang sudah diberikan Tuhan kepada mereka ini gitu, yang memang sudah secara alamiah diberikan fisik yang baik, yang good looking, sehingga kemudian nanti bertanggung jawab agar juga akhlak perilakunya juga menjadi good looking kan gitu kan, seperti itu. Jadi memang tidak serta-merta itu berbanding lurus gitu kan, memang tidak serta-merta berbanding lurus. Dan kalau boleh aku sedikit berbagi nih Mbak Okta, jadi tadi aku bilang kan ini tuh sejak abad 18-an gitu ya. Aku bantu membaca dari laptop yang aku bawa ya, karena kemarin ketika kemudian Mbak Okta mau ngajak ngobrol tentang beauty privilege, kemudian saya juga bertanya-tanya gitu ya. Iya sih memang terjadi di lingkungan sosial kita. Kenapa sih ke orang dari penampilannya, atau seringkali bahkan kemudian memang kita tuh kalau anjuran dari kata bijak kan don't judge a book by its cover gitu kan. Tapi ya memang itu menjadi sebuah nasihat saja tanpa kemudian kita memahami sebenarnya diri kita itu seperti apa gitu. Yang pertama perlu kita pahami adalah tadi itu gitu, bahwasanya itu sebuah proses otak yang alamiah. Nah yang berikutnya adalah penelitian-penelitian tentang beauty privilege ini biasa dinamai juga sebagai penelitian tentang beauty premium. Jadi di dalam ilmu psikologi sudah banyak dikaji tentang hal ini gitu, di mana kemudian orang-orang yang mampu memenuhi standar sosial kemudian akan merasakan keuntungan untuk memang diperlakukan istimewa seperti itu, untuk mendapatkan perlakuan yang baik, kemudian juga dinilai sebagai yang atraktif, sehingga kemudian dia bisa diterima secara sosial. Nah itu yang dinamakan beauty privilege. Nah kemudian
penelitian yang dilakukan oleh Mobius dan Rosenbaum ini ya, di sana disampaikan gitu bahwasanya ada sebuah pengalaman orang-orang yang memang terlihat tidak atraktif, tidak menarik, itu kemudian memang mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak menguntungkan seperti itu ya, banyak banget gitu ya, misalkan kemudian menjadi di nomor 2 kan. Kalau sebenarnya gini deh, nggak usah jauh-jauh ya, kita di lingkungan kampus deh masih ada nggak perilaku-perilaku misalkan nih ketika kita ketinggalan barang, terus kemudian nanti kalau yang ngambil orangnya yang tidak menarik maka akan dipersulit atau sebaliknya, terjadi juga kan ya. Apalagi ini kalau pengalaman saya di kelas nih Bu, kan ada juga tuh misalkan bukan termasuk menyindir nih, tapi kan juga ada beberapa teman itu yang menganggap wah anak dosen nih. Iya. Gitu, iya. gitu. Itu juga ini dipelajari juga di dalam penelitiannya memang ada Mbak. Jadi ada yang namanya beauty privilege, ini juga dinamai sebagai pretty privilege ya, dinamakan pretty privilege ketika kemudian secara akademis ini juga mendapatkan keuntungan gitu ya. Tetap fenomena itu memang ada gitu, di dalam penelitiannya juga sudah ada, di mana mereka yang memiliki penampilan yang lebih baik itu mendapatkan nilai akademis yang lebih baik gitu. Jadi memang tidak bisa dipungkiri, memang fenomenanya ada seperti itu. Terus juga ini yang kemudian juga dialami oleh teman-teman seusianya Mbak Okta, karena seusianya Mbak Okta itu kan peralihan dari masa remaja menuju ke masa dewasa. Kalau di dalam sebuah studi ilmu psikologi, di mana otomatis sangat concern sekali atau sangat berfokus untuk memperhatikan penampilan dalam rangka nantinya sebenarnya memasuki tahapan usia perkembangan dewasa, yaitu ketika tahapan perkembangan usia dewasa. Di usia dewasa itu salah satunya adalah membangun hubungan kedekatan dengan lawan jenisnya. Nah ini menjadi sebuah tantangan tersendiri memang untuk usianya Mbak Okta dan kawan-kawan, karena itu secara alamiah siklus kehidupan manusia memang tugas perkembangannya untuk berelasi sosial, salah satunya adalah memang nantinya membangun hubungan dengan lawan jenisnya untuk ke arah jenjang selanjutnya. Nah ini menjadi perlu kita waspadai di usianya Mbak Okta ini dan kawan-kawannya Mbak Okta, karena banyak juga yang terjebak kemudian ya sudah gitu, yang diterima oleh orang lain itu karena cantiknya, maka kemudian biasanya akan diasosiasikan atau dibayangkan mereka yang berpenampilan menarik itu kemudian akan sukses hubungan percintaannya, seperti itu. Jadi juga pasti mengalami ini kan, isu-isu itu kan. Aku gimana tuh? Tahu nih Bu, sebenarnya itu normal nggak sih Bu? Kan kalau saya juga merasakan hal itu juga gitu. Jadi saya juga pengen explore nih sama betul, Ibu. Betul. Iya, memang itu tadi gitu. Fenomena beauty privilege ini tuh memang sebuah proses termanipulasinya. Kalau bahasa Inggrisnya itu deception of your brain gitu. Jadi ya memang sebenarnya otakmu tuh sedang tertipu dengan secara visual melihat sebuah objek atau orang lain yang kemudian good looking. Itu fungsi otak itu tidak bisa dipungkiri. Nah nanti yang membedakan seperti yang saya sampaikan di awal gitu, bagaimana kemudian kita ini adalah bukan hanya sekedar makhluk Tuhan yang memiliki otak, tapi memiliki akal dan budi atau akal budi gitu, akal dan hati kita. Nah ini kan yang membedakan kita dengan hewan atau makhluk tumbuhan misalkan. Misalkan kalau kita berbicara tentang bagaimana attraction kepada lawan jenis gitu ya, atau menarik perhatian lawan jenis. Di fungsi reproduksi laki-laki dan perempuan atau jantan dan betina itu kan terjadi memang kan. Nah kalau itu kita hanya berdasarkan tujuannya menarik lawan jenisnya, maka dalam tanda kutip kapasitas perilaku kita ya hanya sebatas seperti makhluk hidup Tuhan yang lain yang memiliki fungsi reproduksi itu kan. Tapi kan kita memiliki sebuah akal dan budi untuk kemudian berperilaku yang membedakan dengan makhluk Tuhan yang lain. Nah itu tadi gitu. Jadi fenomena beauty privilege-nya itu adalah sebuah kewajaran yang kemudian tidak boleh diwajarkan adalah melihat atau menjudgment bahkan kemudian menerima orang lain hanya karena penampilan fisiknya. Nah itu. Ini sangat sejalur nih Bu sama pertanyaan saya yang selanjutnya, yaitu kan bahwasanya tadi dikatakan bahwasanya berpenampilan menarik itu bisa menjadi salah satu hal yang bisa dinilai oleh orang lain, tapi bukan berarti orang yang berpenampilan menarik itu juga berkepribadian yang baik juga. Gitu. Bagaimana pendapat Ibu terkait hal tersebut gitu Bu?
aku akan bergerak menyampaikan tentang artinya begini. Saya mau menyampaikan biar teman-teman paham betul bahwa ini sebuah fenomena yang lumrah terjadi, tapi kita nggak boleh terjebak untuk menjadi terdeception atau kemudian menjadi termanipulasi dengan otak kita sendiri. Itu yang membedakan kita dengan makhluk Tuhan yang lain. Jadi gini, studi tentang ini itu diawali dari studi neuroscience gitu ya, di mana ada sebuah penelitian gini Mbak Okta. Jadi percobaan terhadap bayi. Nah, punya adik atau punya tetangga kecil nggak, dan pernah nggak kalau kita bahasa Jawanya ngeliling atau ngudang? Oh iya. Jadi kita kemudian ingin berinteraksi dengan dia, terus kemudian kita kalau bahasa Jawanya itu adalah ngudang. Kalau bahasa Indonesianya apa ya? Tahu ya maksudnya Bapak ya? Jadi kita ingin mengajak berbicara, ingin mengajak bermain dengan cara gimana biasanya ekspresinya kalau kemudian kita sedang ngeliling atau ngudang seorang bayi? Iya ya biasanya. Halo deh. Gitu, pasti kamu akan senyum gitu kan? Pasti kamu akan senyum, atau kemudian pasti kamu dengan nada suara yang naik turun dan seterusnya dalam rangka ingin menarik perhatian seperti itu kan. Nah, studi ini tuh juga demikian gitu. Jadi ada sebuah studi yang dilakukan kepada bayi berusia 2 bulan begitu ya. Studi ini dilakukan untuk bayi berusia 2 bulan. Itu percobaan pertama adalah tadi itu ngeliling bayi dengan cara atraktif tadi itu, dengan nada suara dan kemudian juga mimik muka yang kemudian menarik perhatian, senyum dan seterusnya, dibandingkan dengan nanti ngeliling atau ngudangnya adalah dengan berinteraksinya itu tidak atraktif. Jadi hanya ya flat aja. Nah, ternyata ketika kemudian studi neuroscience-nya itu ada sebuah aktivitas otak yang berbeda, di mana ketika kemudian kita ngudang dengan cara atraktif ini, aktivitas otaknya tuh langsung respon gitu. Jadi nggak ada jeda. Beda dengan mereka yang atau bayi ini dikudang dengan cara yang flat atau kemudian yang tidak atraktif. Itu ada butuh beberapa lama yang kemudian baru si bayi ini merespon. Nah, ini kan semakin menjawab, artinya ini tuh sebuah fenomena termanipulasinya otak kita dengan sesuatu yang atraktif. Gitu. Artinya ya memang ini wajar terjadi karena proses kerja otak kita itu akan merespon dengan cepat sesuatu yang bersifat atraktif. Itu. Nah, dari sana kemudian yang perlu kemudian kita waspadai, kita sudah tahu nih gitu ya. Kita sudah tahu kalau ternyata otak kita yang termanipulasi. Nah, langkah selanjutnya otomatis kita harus membangun kesadaran. Kalau kemudian ternyata kita menyadari diri kita ini tidak terlalu good looking gitu kan? Ya, gitu kan? Berat nih, Bu. Nah, kalau tidak terlalu good looking gitu, misalkan seperti saya itu tipe kulitnya adalah berminyak berjerawat. Otomatis yang terlihat menarik adalah mereka yang memiliki kulit normal dan tidak berjerawat. Gitu kan. Nah, ini harus dipahami dulu gitu. Oh, oke, berarti aku tidak terlalu beruntung terkait dengan kondisi kulitku yang berjerawat. Maka kemudian apa yang perlu dilakukan kan seperti itu. Nah, tadi itu gitu. Apakah kemudian kita hanya memvalue atau kemudian istilahnya membangun keberhargaan diri kita hanya berdasarkan jerawat kita? Kan gitu kan. Nah, itu tadi gitu. Artinya berarti kalau fisik kita kurang, kalau fisik kita memang kemudian butuh dirawat dan seterusnya, maka ya perlakuannya adalah dengan melakukan perawatan itu sendiri. Nah, berikutnya kemudian kita menambah value apa lagi nih selain hanya memikirkan yang sebatas fisik. Nah, maka kemudian penting sekali untuk tadi gitu ya, membangun kepribadiannya, perilakunya dan seterusnya gitu, agar kita tidak termanipulasi oleh otak kita sendiri sebenarnya kayak gitu. Yang terpenting bukan penampilan saja yang menarik, tapi juga ditunjang dengan perilaku yang lain. Betul seperti itu. Oke teman-teman, sangat menarik sekali pembahasan kita kali ini bersama Ibu Walida mengenai beauty privilege. Tapi karena durasi juga sudah cukup, kita cukupkan sekian pembahasan kita kali ini. Tapi teman-teman jangan khawatir karena kita juga akan lanjut ke part 2 mengenai beauty privilege ini, hak istimewa untuk si good looking. Jadi stay tune terus di YouTube channel Genbi Kediri dan jangan lupa simak-simak video yang lainnya juga. Sampai jumpa.